Debat Capres Perdana KPU yang digelar pada Selasa 12 Desember masih menjadi pembicaraan hangat. Pasalnya dalam debat tersebut terdapat beberapa momen yang menjadi sorotan publik. Suasana debat Capres yang semakin panas membuat para kandidat menjadi tegang. Nada bicara yang disampaikan para Capres meninggi dalam menjawab statement dari Capres lain. Meski debat sempat memanas, namun ketiga Capres tampak saling bergandengan di panggung setelah acara debat selesai. Bahkan ketiga Cawapres pun juga tak mau kalah. Ketiga Cawapres turut berpelukan di bawah panggung debat. Awalnya Cawapres Gibran Rakabuming menghampiri dan memeluk Muhaimin Iskandar alias Caimin. Kemudian Mahfud MD menyusul mendekati kedua lawannya itu. Mahfud pun merangkul Gibran dan Caimin. Meski hanya sebentar, tetapi momen tersebut menjadi salah satu hal yang berkesan dalam debat perdana Capres. Pasalnya momen tiga Cawapres berpelukan itu membuat suasana Pilpres kembali sejuk. Jadi saksi dari ketiga calon presiden yang tentunya beradu ide, gagasan dan juga program-program. Tentunya inilah akhir dari debat pertama Capres 2024. Masih akan ada 4 debat lagi yang akan diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Dan semoga debat pertama ini mampu menjadi referensi Anda untuk memantapkan pilihan Anda pada 14 Februari 2024. Ya, tentunya kami menghimbau jangan sia-siakan hak pilih Anda pada 14 Februari 2024. Aksi Gibran Rakabuming yang menunjukkan gestur mengajak pendukung sorak-sorai saat debat Capres berbuah teguran dari Komisi Pemilihan Umum. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari pada Rabu 13 Desember 2023. Menurutnya aksi seperti yang dilakukan Gibran saat debat tidak boleh dilakukan. Seperti diketahui, momen tersebut terjadi saat Prabowo Subianto sedang menjawab pertanyaan dari Anies Baswedan tentang putusan MK. Gibran terlihat langsung berdiri sembari menggerakkan kedua tangannya dari bawah ke atas seusai Prabowo merespon pertanyaan Anies. Gerakan itu Gibran arahkan kepada para pendukungnya. Setelah Gibran melakukan aksi tersebut, para pendukungnya langsung merespon dengan bersorak. Atas hal itu, KPU menyatakan akan menegur aksi Cawapres nomor urut 2 itu. Selain memberikan teguran, KPU RI bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid mengatakan bahwa aksi Gibran merupakan spontanitas. Menurut Nusron, aksi Gibran merupakan spontanitas untuk memberikan semangat kepada Prabowo. Nusron mengklaim bahwa tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan Gibran. Bahkan tadi ada yang melaporkan di situ kelihatan bahwa Pak Prabowo itu bukan Pak Jokowi. Dan dari sisi spiritnya, dari sisi kebijakannya itu berbeda. Bahkan tidak tegas ketika menjawab terkait hal yang sangat fundamental, yaitu melindungi seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi kekerasan, agar tidak terjadi pelanggaran HAM. Ya, sehingga kami sangat optimis, apalagi Pak Ganjar Prof Mahfud itu menampilkan jati diri kepemimpinan yang genuine untuk rakyat. Gaya debat Prabowo Subianto dikritik oleh berbagai politisi PDIP, salah satunya Hasto Kristianto. Hasto menyebut bahwa Prabowo ingin meniru gaya Jokowi namun gagal. Menurut Hasto, Prabowo gagal meniru Jokowi lantaran saat debat, Capres nomor urut 2 itu kerap terpancing emosi oleh pertanyaan Capres lainnya. Menanggapi hal itu, Budiman Sujatmiko membela Prabowo. Wakil Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran itu berkata bahwa Prabowo adalah penerus Jokowi, bukan penirunya. Menurut Budiman, gaya debat Prabowo tidak bisa disamakan dengan Presiden Jokowi saat masih menjadi kader PDIP. Pernyataan itu disampaikan Budiman di Kemang pada Rabu 13 Desember 2023. Budiman menegaskan Prabowo memilih menjadi penerus Jokowi lewat program-programnya. Sebelumnya Hasto mengaku heran karena Prabowo tidak seperti Jokowi meski sudah beberapa kali menjual nama mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Menurut Hasto, cara Prabowo menangani konflik yang ditanyakan Capres lain tidak mencerminkan sosok Jokowi. Atas hal itu, Hasto menilai bahwa Prabowo bukanlah penerus Jokowi. Sebaliknya, ia menyebut bahwa sosok penerus Jokowi adalah Ganjar Pranowo. Bahkan tadi ada yang melaporkan di situ kelihatan bahwa Pak Prabowo itu bukan Pak Jokowi. Dan dari sisi spiritnya, dari sisi kebijakannya itu berbeda. Bahkan tidak tegas ketika
menjawab terkait hal yang sangat fundamental, yaitu melindungi seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi kekerasan, agar tidak terjadi pelanggaran HAM. Ya, sehingga kami sangat optimis, apalagi Pak Ganjar Prof Mahfud itu menampilkan jati diri kepemimpinan yang genuine untuk rakyat, jati diri kepemimpinan yang berpengalaman, yang punya etikat baik, yang punya pengalaman, yang menegakkan keadilan. Maka lambang dari Pak Mahfud kemarin adalah timbangan keadilan. Ini bukan keadilan dalam hukum semata, tetapi keadilan di dalam ranah ekonomi. Keadilan agar bansos, BLT nanti yang tidak tepat sasaran bisa diganti dengan KTP sakti. Sehingga dari situ tadi rapat muncul suatu optimisme yang sangat kuat. Kalau Pak Jokowi pada tahun 2014 mampu mengalahkan Pak Prabowo pada H-16, maka sekarang 60 hari ke depan kami bergerak darat, udara, spiritualitas. Ganjar Mahfud Andika Perkasa membela Ganjar Pranowo yang disebut telah mengajukan pertanyaan yang bersifat tendensius kepada Prabowo Subianto. Sebelumnya, Ganjar menyerang Prabowo dalam debat KPU melalui pertanyaan soal penghilangan paksa aktivis. Menurut Andika, pertanyaan yang diajukan oleh Ganjar adalah sesuatu yang objektif. Andika mengatakan bahwa dua pertanyaan yang disampaikan Ganjar adalah masalah yang hingga saat ini belum terselesaikan. Oleh karena itu, Andika menegaskan bahwa tidak ada unsur tendensius dalam pertanyaan tersebut. Sebelumnya, Ganjar menanyakan apakah Prabowo akan membentuk pengadilan ad hoc untuk mengadili pelaku penghilangan paksa aktivis. Selain itu, Ganjar juga bertanya kepada Prabowo apakah dirinya akan membantu korban dalam menemukan makam 13 aktivis yang hilang. Sementara Prabowo mengatakan bahwa pertanyaan yang diajukan Ganjar merupakan sesuatu yang tendensius. Ya, Mas Ganjar kan menanyakan seandainya beliau menjadi presiden, apa yang dilakukan terhadap dua hal yang ditanya oleh Mas Ganjar. Jadi sebetulnya kan justru pertanyaan itu menempatkan pasangan calon nomor 2 seandainya beliau menjadi presiden. Kan itu menurut saya juga sesuatu pertanyaan yang sangat objektif. Ini adalah dua hal yang ditanyakan Mas Ganjar itu adalah masalah yang memang sampai sekarang belum ada penyelesaiannya. Jadi apa komitmen beliau? Itu aja. Jadi kalau dari pertanyaannya sendiri tidak ada lah yang sifatnya tendensius. Misalnya ada agenda tanda petik. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali menyentil Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal kelangkaan pupuk di Jawa Tengah. Sebelumnya, Ganjar sempat dicecar Prabowo soal kelangkaan pupuk ketika debat Capres kemarin. Ganjar kembali menyentil Prabowo dengan menyebut bahwa lawannya itu kurang jauh pikniknya. Pernyataan itu disampaikan Ganjar di kediamannya Jalan Taman Patra Raya, Jakarta Selatan, Rabu 13 Desember 2023. Ganjar menjelaskan bahwa kelangkaan pupuk tidak hanya terjadi di Jawa Tengah saja, namun kelangkaan pupuk juga terjadi di beberapa daerah lainnya, di antaranya Sumatera Utara hingga Sulawesi. Menurut Ganjar, kelangkaan pupuk terjadi lantaran subsidinya kurang. Karenanya, dia meminta agar kuota pupuk bersubsidi perlu ditambah. Selain itu, hadirnya penyuluh untuk mengedukasi petani agar pupuknya bisa efektif disebut Ganjar menjadi salah satu solusi soal kelangkaan pupuk. Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini menyentil aksi Gibran yang seolah mengajak pendukung bersorak saat debat Capres berlangsung. Hal itu disampaikan oleh Titi dalam jumpa pers virtual pada Rabu 13 Desember 2023. Titi mengingatkan bahwa acara debat Capres di KPU bukan merupakan pertandingan sepak bola. Menurut Titi, hal seperti yang dilakukan Gibran tidak perlu dilakukan saat debat berlangsung. Dia menegaskan bahwa debat Capres bukan merupakan pertandingan bola yang mana supporternya saling bersorak. Oleh karena itu, Titi mendorong KPU untuk mengevaluasi beberapa teknis debat, misalnya dengan membatasi kehadiran tim masing-masing paslon.
Dikatakan Titi, hal itu perlu dilakukan agar fokus debat untuk mendengar substansi calon semakin kuat. Menurut Titi, debat perdana capres yang digelar KPU kemarin justru seolah menjadi pertandingan bola dengan sorak-sorai pendukung. Titi mengaku sudah mengusulkan pengurangan jumlah tim paslon yang masuk ke lokasi debat sejak lama. Dengan pengurangan jumlah tim, debat capres-cawapres hanya akan fokus pada kandidat, panelis, moderator, dan tim inti masing-masing calon saja. Titi mengatakan jika debat digelar seperti sebelumnya, maka waktu 120 menit dalam debat itu berkurang karena moderator juga harus mengendalikan para pendukung masing-masing calon. Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran meyakini cawapresnya Gibran Rakabuming akan banyak bicara dalam debat di KPU. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, Budiman Sujatmiko pada Rabu 13 Desember. Budiman menyampaikan hal itu merespon sikap Gibran yang selama ini dikenal irit bicara. Menurut Budiman, Gibran akan banyak bicara di waktu yang tepat. Budiman mengatakan debat cawapres nanti akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak bicara. Sementara itu, debat khusus cawapres dijadwalkan akan digelar KPU pada Jumat 22 Desember 2023. Dalam debat tersebut, 3 cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming, dan Mahfud MD akan beradu gagasan. Mereka akan membahas isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, infrastruktur, serta perkotaan. Saya bersama dengan Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad resmi mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Dukungan itu diberikan seusai Anies berkunjung ke kediamannya atau rumah ombak yang berada di Rimbo Panjang Kampar, Rabu 13 Desember malam. Kedatangan Anies disambut oleh Wakil Ketua Nasdem Ahmad Ali, Wakil Ketua PKB Jazilul Fawait, serta sejumlah pengurus partai koalisi di daerah. Selain itu, Anies juga disambut langsung oleh Ustadz Abdul Somad dan langsung dipakaikan tanjak serta selendang sebagai ciri khas Melayu. Dengan ditemani sang ibu dan istri, Anies berkunjung ke rumah Ustadz Abdul Somad. Dalam pertemuan itu, Ustadz Abdul Somad secara resmi mengenakan rompi bertuliskan Anies dan Muhaimin atau Amin. Dukungan Ustadz Abdul Somad terhadap Amin itu dikonfirmasi oleh juru bicara Timnas Amin, Usamah Abdul Aziz. Usamah mengatakan hubungan Ustadz Abdul Somad dengan Anies selama ini cukup dekat. Menurut Usamah, Ustadz Abdul Somad bahkan pernah berkunjung ke kediaman Anies di kawasan Lebak Bulus, Jakarta. Sementara itu, pertemuan itu juga dibagikan oleh Anies dan Ustadz Abdul Somad dalam akun media sosial Instagramnya masing-masing. Dalam unggahan itu, Anies bercerita bahwa dirinya bersama sang ibu dan istri bermalam di kediaman Ustadz Abdul Somad. Sedangkan Ustadz Abdul Somad membagikan foto bersama dengan Anies saat mereka mengenakan rompi berwarna coklat bertuliskan Amin. Dilansir dari wartapetalive.com, Ustadz Abdul Somad menilai Anies merupakan sosok yang tepat untuk memimpin Indonesia. Ia kemudian mengajak masyarakat untuk memberikan hak pilihnya pada 14 Februari 2024. Dukungan resmi oleh Ustadz Abdul Somad itu disambut banyak pihak, terutama partai pengusung koalisi Amin. Ketua DPW PKB Riau Abdul Wahid mengaku bahagia dan menyambut baik dukungan Ustadz Abdul Somad kepada Amin. Wahid mengatakan bahwa dengan dukungan Ustadz Abdul Somad, pihaknya makin optimis Amin bisa menang satu putaran. Ganjar Pranowo dan Mahfud MD kompak mengenakan sepatu dengan warna hitam dan putih saat mengikuti debat KPU. Ternyata sepatu tersebut merupakan karya anak muda Indonesia yang memiliki merek Pijak Bumi. Dilansir dari Kompas.com pada Kamis 14 Desember, Ganjar memilih sepatu tersebut karena terdapat tulisan Satset di salah satu bagiannya. Tulisan tersebut sama dengan jargon yang kerap disampaikan oleh Ganjar saat berkampanye. Ganjar mengatakan sepatu tersebut menarik sehingga ia memilih untuk memakainya saat debat Capres perdana. Menurut Ganjar, sepatu tersebut memiliki makna filosofis tersendiri. Sepatu tersebut memiliki makna agar dirinya selalu mengerti rakyat. Ganjar mengungkapkan, sepatu itu juga merupakan bentuk dukungannya kepada industri kreatif yang dikembangkan anak-anak muda di tanah air. Sebab ia menilai ada banyak anak muda Indonesia yang memiliki karya bagus dan harus didukung untuk meningkatkan ekonomi kreatif Indonesia. Tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD mengungkap ada 70 spanduk Ganjar yang hilang saat Mahfud MD melakukan kampanye. Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu 13 Desember.
Direktur TPN Ganjar Mahfud Roni Talapesi mengatakan bahwa spanduk tersebut dipasang pada Selasa 12 Desember malam untuk menyambut kedatangan Mahfud MD. Namun pada pukul 3 waktu Indonesia Barat, spanduk berisi foto Ganjar tersebut sudah hilang. Roni bertanya-tanya siapa dalang di balik hilangnya spanduk tersebut. Menanggapi hilangnya 70 spanduk, Ganjar mengatakan bahwa pihaknya akan melaporkan kasus itu. Hal itu disampaikan Ganjar seusai menghadiri Rakor Pimnas Inkido di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta pada Kamis 14 Desember. Ganjar menegaskan bahwa pasangan nomor urut 3 itu akan mengikuti segala aturan yang telah ditetapkan oleh KPU. Oleh karenanya, Ganjar mengimbau agar semua pihak bisa menjaga demokrasi agar bisa berjalan dengan baik. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming buka suara soal rencana KPU akan menegur aksinya ketika debat perdana. Gibran meminta maaf atas aksinya yang disorot KPU tersebut. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Solo, Jawa Tengah, Kamis 14 Desember 2023. Sebelumnya, KPU menyatakan akan menegur Gibran karena saat debat dirinya tampak berdiri dari kursi dan membangkitkan semangat pendukungnya. Hal itu disampaikan oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asyari pada Rabu kemarin. Menurut Hasyim, aksi Gibran tidak boleh dilakukan saat debat berlangsung. Hasyim mengatakan bahwa teguran akan disampaikan saat evaluasi dan rapat persiapan debat selanjutnya. Seperti diketahui, momen Gibran membakar semangat pendukung terjadi saat Prabowo Subianto memberikan jawaban dari pertanyaan Anies Baswedan soal putusan Mahkamah Konstitusi. Saat itu Prabowo membela Gibran yang pada intinya menyerahkan keputusan kepada rakyat untuk memilih. Atas hal itu Gibran mengatakan pihaknya siap menerima teguran dari KPU. Ia menyebut bahwa teguran itu akan dievaluasi dan diterima olehnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.